5 jam dia bilang. 5 jam udah dia punya footage 5 jam. Okay. Yang kemudian sama Joss Whedon dipakai cuma setengah jam. Joss Whedon berarti reshoot 90 menit lagi. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies. Kali ini kita selain ketemu sama Bayu dan Edoy, kita kedatangan tamu, namanya siapa? Gue takut salah manggil. Johnny White. Johnny White. Iya, penggemar film juga. Cuma saya bukan cinephile kayak teman-teman saya ini. Saya avid movie goer aja. Khususnya itu cuma hobi nonton juga. Gitu. Nah, thank you ya udah ngundang gue di sini hari ini. Kita mau bilang makasih udah datang duluan. Oke. Jadi gue tahu banget bahwa si Johnny White ini penggemar komik, penggemar film superhero. Nah, kita akan bahas. Maksudnya kalau gue sama Bayu ngomongin trailer Zack Snyder's Justice League, mungkin segitu aja, nggak nambah apa-apa buat kalian. Nanti ada Johnny White yang mungkin bisa ngasih sedikit insight gitu ya. Out in the dark, among the stars, the god is dead. Nah kalau based on trailer ya, trailernya itu kan looks familiar kan dengan footage-nya mirip Justice League yang keluar di tahun 2017 yang gue terus terang nonton sampai 5 kali di bioskop karena di bioskop. Iya, saking sukanya ya sama genre-nya, dan kebetulan gue suka DC karena ada Batman sama Superman. Terus otomatis habis itu explore Green Lantern, Wonder Woman, The Flash, lengkap. Childhood favorite. Iya, childhood favorite. Cuman kita tahu ceritanya kenapa Justice League jadi seperti yang keluar tahun 2017 karena Zack Snyder ada tragedi di keluarganya, jadi dia harus cabut dulu dan ganti Joss Whedon yang gue nggak tahu kenapa di approve sama pihak WB, orang yang populerkan Avengers gitu. Tapi kalau kita rewind historinya, Avengers itu dibikin karena Justice League. Justice League ini udah ngetop nih. Oh gitu. Terus Stanley dibilang, bro ini DC ngeluarin superhero team, kita gimana dong? Ya udah. JLA kan dulu. JLA dulu, Justice League of America. Terus akhirnya mereka bikin The Avengers. Cuman pinter sih, mereka bikin Captain America-nya terkubur dalam es, terus dia tetap jadi leadernya kan di masa depan. Jadi cerita Fish Out of Water-nya bisa dikembangkan. Cuman ya kalau lihat trailernya itu, buat kita yang udah nonton berkali-kali dan berharap ada Snyder Cut ini, wah ini menarik banget karena filmnya 4 jam. 4 jam berarti apa nih yang belum kita tonton yang akan beda banget sama film yang keluar tahun 2017. Karena melihat yang 2017, gue kasihan sama Superman-nya ya, udah Henry Cavill-nya udah special effect di daerah kumisnya itu yang nggak bisa diedit jelek banget, sedangkan mungkin kayak Hanuman. Dan lu lihat di YouTube kan ada orang-orang yang jago special visual effect bikin lebih bagus. Maksud gue, lo punya budget segitu besar ya, lo bisa bikin adegan hancur-hancuran segitu meyakinkan. Nah, kumis aja kayak gitu, fail banget. Dan mungkin silakan. Lo nonton 5 kali, berarti sebetulnya gue juga pada saat nonton gue enjoy. Tapi ternyata banyak orang yang kecewa ya, makanya mereka merindukan Snyder Cut. Walaupun gue juga bingung kenapa mereka look up banget sama Zack Snyder. Satu hal yang mungkin pecinta DC, film DC yang suka ya, bahwa di sini image-nya begini ya kan, lebih dark, less humor, mungkin grounded in some kind of reality gitu ya. Sedangkan Marvel dengan fantasi, dengan color gitu ya kan, yang gue sebut tadi bahwa udah bukan Marvel's Avengers lagi tapi Disney's Avengers, yang dimana dia yang bilang ya. mereka tuh jago banget gimana buat sesuatu itu untuk harus family oriented. Lo mau film sci-fi, lo harus family oriented. Superheroes ada family in unsurnya. Tapi akhirnya mereka nggak punya sesuatu yang original kan. Lo tau nggak dari Disney apa IP mereka yang blockbuster yang bukan superhero sama bukan Star Wars? Ingat nggak? Pirates of the Caribbean, man. Itu aja. Setelah itu box office-nya mereka harus beli Star Wars dari George Lucas, mereka harus beli Marvel, mereka harus beli Pixar. Zaman gua SMP dulu Pixar. Terus apalagi Fox akhirnya beli.
gue berharap ada something new lah dari mereka. Bukannya gue juga kolektor Marvel Comics, bukan gue yang anti dan lain sebagainya, cuman banyak kekecewaan soal MCU. Dan kalau kita lihat trailernya tadi yang ada Jared Leto jadi Joker metal gitu kan, itu exciting banget. Kalau menurut gue pribadi, kenapa yang ada Jared Leto sama Ben Affleck ini menarik? Karena you cannot judge a Joker's performance kalau nggak berinteraksi sama Batman. Kalau itu menurut gue sebagai berarti ini Jokernya apa namanya? Suicide Squad. Iya, satu universe kan si Ben Affleck dia cameo kan di Suicide Squad. Benar. Oke, kita ke trailer. Ya. Apa yang lo lihat beda di trailer ini? Apa yang bisa kita expect dari berdasarkan trailer ya, dari Snyder Cut ini? Satu hal yang kalau lihat di awal trailer kan ngelihat teman kita si Kal-El Superman lagi menderita tuh. Gue kira ini kan kayaknya adegan di Batman vs Superman waktu dia habis ditekam sama Doomsday. Kan. Cuman ini kayaknya ada mungkin flashback ya sebelum flashback baru. Dan kalau lihat sambil dia lagi menderita ada kayak ada kayak gelombang-gelombang apa gitu. Ini menarik juga ya. Dan kalau lihat Diana lagi lihat ada scribbling on the wall itu tentang datangnya Darkseid, itu nggak ada memang di Justice League yang 2017. Terus kalau pas si Steppenwolf-nya mendarat di Themyscira, yang dia hajar satu Amazon lady-nya di kuda itu, seingat gue nggak ada di yang 2017. Yang ada mereka dikejar dari belakang terus nih sama si Steppenwolf kan. Cuman ya itu yang gue ingat, itu mungkin adegan baru ya. Terus adegan The Flash itu kan dia punya satu dunia nih, kalau dia lagi ngebut lari itu masuk di dalam Speed Force. Jadi itu tadi ada adegan di trailernya yang dia ada di Speed Force itu. Ngomongin The Flash, gue berharap di Zack Snyder ini tetap ada cameo-nya Blackpink. Oke, sebagai blinker sejati. Ada ketika si Bruce Wayne datang ke rumahnya si Barry Allen. Iya, ada. Blackpink lagi diputar. Oke. Jadi gitu. Oke, terus apa lagi? Si Cyborg-nya? Nah, Cyborg-nya itu banyak banget. Katanya di sini dia kan waktu Justice League yang versi Joss Whedon keluar, itu dia bilang bahwa ini storyline gue berubah. Si Revisor kan bilang bahwa sebetulnya Cyborg itu the soul of the heart of the movie. Betul. Nah, itu gimana? Kalau lihat trailer yang dirilis 5 bulan yang lalu, itu banyak banget adegan Cyborg yang udah ke spoiler, bapaknya langsung mati kan di situ, di trailer bapaknya mati. Terus banyak adegan-adegan dia terbang itu yang nggak ada di film tahun 2017. Kayaknya memang benar-benar sesuai janji nih, Cyborgnya kan banyak banget. Terus ada adegan yang Cyborg lagi belajar terbang sampai mandek-mandek itu nggak ada. Itu nanti ada. Tapi kalau Batman banyak. Ada tanknya Batman yang lo lihat, itu diambil dari tanknya di graphic novel The Dark Knight Returns. Itu bakal histeris nanti fans Batman kalau lihat adegan itu nanti di foto-fotonya udah beredar tuh ya. Gila ya. Iya, udah gila itu. Dan gue suka banget Nightmare Batman. Iya, Nightmare Batman. Ya? Jadi yang semuanya gelap gitu ya, matanya gelap tuh. Dan dia bunuh orang. Oh iya. Gitu, jadi gak ada pantangannya di situ. Iya. Mungkin yang udah nonton BVS atau Justice League udah tahu ya bahwa itu adalah mimpinya Bruce Wayne, premonitionnya bahwa bumi udah diserang sama Darkseid dan bumi kalah. The superheroes have fallen. Dan Joker itu ini udah ada press release-nya dari Zack Snyder bahwa Joker itu lolos pas Darkseid lagi nyerang bumi intinya kan. Terus katanya dia collect badge-nya polisi-polisi yang udah dia sikat semua tuh di vest-nya. Cuman nggak kelihatan di trailernya pas dia lagi ngomong sama Batman. Joker dan Batman akan berada dalam satu tim. Belum tahu juga, kita nggak tahu. Kita belum tahu. Oke, yang baru. Oke, tadi kan itu beberapa scene ya. Kalau karakter ada karakter baru nggak? Misalnya kayak Darkseid gitu ya. Oh iya. Villainnya berubah dong ya. Villainnya. Kalau di versi Whedon ya Steppenwolf kan. Nah di sini kan ada yang Steppenwolf menyembah si Darkseid, bosnya, betul. Gue nggak tahu kenapa akhirnya diputuskan. Mungkin tahun 2017 visual effectnya buat Darkseid juga belum selesai ya. Secara dia buat kumisnya si Henry Cavill aja nggak kelar-kelar. Dan mereka juga tetap ada tenggat waktu kan, harus rilis nih. Misalnya waktu itu November 2017. Jadi ya udah Darkseid kita kesampaikan, Steppenwolf jadi main villainnya. Padahal Steppenwolf itu tiap kali ke bumi ya dia make sure aman untuk Darkseid datang gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayaknya Darkseid
nggak tahu seberapa banyak dia akan jadi villainnya. Tapi ya menarik juga sih untuk lihat karena dia adalah lagi-lagi Thanos itu nongol setelah Darkseid. Jadi gitu loh. equivalennya Thanos ya. Benar. Sama Martian Manhunter. Oke. Martian Manhunter kayaknya disimpan nih ya buat adegan cara gitu kan. Tampilannya tapi kan udah. Tapi di shoot ini. Di shoot. Martian Manhunter. Di shoot. Kemudian kita udah tahu kan siapa kan. Iya. Terus sama storyboardnya juga udah dipublish. Di leak sengaja. Iya. Kalau gue baru lihat di satu komik DC akan rilis bulan Maret, salah satu ilustrator topnya udah bikin cover Aquaman, Wonder Woman sama Martian Manhunter yang akan nongol di gitu. Jadi ya namanya juga marketing ya, mereka tetap harus cari subscriber nih buat streaming service-nya mereka yang baru. Nah sekarang gini, gue terus terang ketika gue baca bahwa yang footage baru yang mereka buat, yang syuting beneran baru tuh cuma 5% out of 200 menit, sekitar 10 menitan. Sementara yang baru itu, nah nggak tahu ya, maksudnya itu kan yang dibilang bahwa sementara dari 10 menit itu kan harus ada Joker yang baru, harus ada Martian Manhunter, gitu loh. Nah, belum lagi yang reshoot. Iya, jadi gue melihatnya kayaknya mereka porsinya dikit-dikit nih kayaknya. Misalnya kayak Joker ya, bisa jadi ya itu bagian dari Nightmare and that's it gitu ya. Joker bisa apa lawan Darkseid? Iya. Dia nggak sesakti itu ya. Enggak. Gitu. Jadi kalau kita lihat ke Maret 2017, April di situ kan kabarnya Zack Snyder ada tragedi keluarga terus dia cabut. Nah di situ gua rasa udah mungkin Zack Snyder udah nge-shoot 95% kali ya filmnya dia, let's say 5 jam dia bilang. 5 jam udah dia punya footage 5 jam. Yang kemudian sama Joss Whedon dipakai cuma setengah jam. Joss Whedon berarti reshoot 90 menit lagi. Gitu. Salah satunya yang tragedi kumis itu. Nah, kalau iseng-iseng lihat Justice League 2017 lagi, lo bisa lihat karena namanya reshoot ya, si Ben Affleck tuh berat badannya fluctuating, naik turun, kadang dia lagi terus, shotnya dia agak gemuk, ya itu gara-gara Joss Whedon juga. Gue berharap nanti yang versi Zack Snyder ini nggak ada tuh Batman yang dibuang kayak. Iya, aduh itu iya itu. Maksud gue gini, lo ngebayangin Batman seperti apa, ya, oke. Kemudian lo lihat Batman-nya versi Ben Affleck tuh kan sangar ya. Sangar dia. Kemudian ada satu adegan ketika Superman baru bangkit gitu. Terus dia kayak handuk basah. Aduh kasihan banget gitu ya. Jadi makanya mungkin dia nggak terlalu bangga banget sama Justice League kemarin karena ada yang kayak gitu-gitu. Itu benar, mereka ya karyawan sih ya, nggak bisa protes banyak-banyak. Dan maksud gue ketika kembali Zack Snyder, si Ben Affleck sekarang happy aja ya. Oke, ini ada perbedaan juga sama yang dulu aspek rasionya ya. Betul. Mungkin teman-teman yang nonton ngasihkan trailernya tuh kok kotak banget ya, terus ada item-item sebar kiri kanan, sedangkan kita kan udah mungkin 15 terakhir kalau nonton di layar flat screen udah wide screen. Entah di bioskop atau dimanapun. Cuman ada sutradara mulai dari Christopher Nolan yang nge-shoot di IMAX, jadi kalau kita nonton di IMAX nih, mereka shoot pas 70mm nya wide screen kan, kepotong atas bawah, tapi pas shoot di IMAX curang full nih. Tapi mungkin enggak kan, kalau IMAX itu sebenarnya kotak dia, segi 4 kotak yang bukan widescreen. Si Zack Snyder ini kalau lihat di trailernya itu pakai aspek ratio yang 4:3 atau 1:3:1, bukan yang 16:9 yang kita biasa tonton widescreen. Karena 185. Iya, apalagi 185. Nah, dia itu bilang superhero itu basically vertical karena kan mereka live gitu kan, jadi lebih asik kalau vertikal. Nah, kalau teman-teman khawatir nonton di TV widescreen nanti tiba-tiba stretch gitu, solusi gua adalah beli atau pinjam atau gimana caranya, udah nggak mahal sih, HD projector. HD projector itu tembak aja ke tembok gede, itu bisa menghasilkan image yang 75 inch atau sampai 100 inch tergantung lo sejauh mana ini kan maju mundurnya. Itu asli kayak mini IMAX guys. Itu gua udah tes di rumah dan 19 Maret sampai Indonesia ya, karena gue akan tanya itu. Maksudnya gue akan tanya projectornya tapi nanti gitu ya. Nah justru gue menyayangkan Snyder Cut ini nggak di
bioskop gitu loh. Iya sih, itu dia, gue nggak tahu kenapa, cuman kan yang semua tentpole-nya WB tahun ini kan mereka di bioskop sama HBO Max. HBO Max selama 30 hari. Nah, karena gue juga belum berani ke theater house. Mungkin kalau 4 jam berarti cuma bisa 3 film sehari ya. Rugi. Ya. Oke. Zack Snyder Justice League gitu ya. Itu reaksi kita, itu komen dari Johnny White. Kalau ada misalnya dari kamu yang melihat detail lain yang bisa di-share ke kita, silakan di komen. Apa lagi? Udah. Apa yang mau tambahin, Jun? Ya mungkin ini satu victory ya buat fansnya Justice League dan pendukung Zack Snyder yang mereka petition dan campaign supaya grassroots ya, release the Snyder Cut. Dan lo bisa bayangin semua haters yang anti film ini, anti Zack Snyder bilang there is no such thing as it doesn't exist. Udahlah, percaya kok. Udahlah, nggak usah minta-minta itu. Ternyata filmnya ada. Selama ini emang ada, cuman belum diedit ya kan. The Snyder Cut exist, cuman Snyder Cut terus ternyata ada. Formally dari fotonya. Ada ya, dari bulan Mei udah di announce, terus semua fans happy. Dan mungkin untuk the haters, oke lah, mereka either nggak akan nonton atau mungkin mereka akan nonton dengan ekspektasi pasti film ini jelek, ya kan? Gue sih excited untuk nonton. Gue malah ngarep ada nobar kayak gitu ya. Di tengah pandemi. Tapi maksud gue kalau memang ada nobar tuh, walaupun nggak kebayang 4 jam kayak gimana ya. Tapi 4 jam paling nontonnya sejam-sejam. Iya gitu. Jadi udahlah gitu ya. Kita tunggu, berarti sebulan lagi kurang ya, 4 minggu ya. Benar-benar. Semoga nggak mengecewakan. Gue sih memanage expectation ya, supaya nanti nggak kecewa. Tapi secara visual sih gila lah. Gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Makasih Jody. Terima kasih teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.